Kenapa sih batik tulis itu mahal? Pasti sering kita bertanya-tanya seperti itu. Menurut saya, mahal atau tidak itu merupakan persepsi yang terbentuk di benak kita. Mungkin persepsi itu terbentuk karena kita sudah terlalu terbiasa dengan berbagai macam tekstil maupun pakaian dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi tentu saja batik tulis berbeda nilainya dengan kain tekstil biasa. Kemudian banyak di antara kita yang mengambil jalan tengah. Ya sudah, saya akan membeli batik yang cap saja atau yang printing saja. Karena toh sama saja dan harganya jauh lebih murah. Jika teman-teman mengamati sebenarnya pada motif-motif batik klasik dari Jawa Tengah, sebenarnya terdapat tema yang berulang. Dan tema yang berulang itu adalah triloka. Apa sih yang dimaksud dengan triloka? Triloka adalah 3 aspek manusia secara utuh. Jadi setiap manusia memiliki raga, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Ini merupakan triloka suci. Triloka banyak dimunculkan di bentuk-bentuk atau objek seperti rumah. Dan banyak sekali kain batik klasik yang terdapat triloka walaupun tersembunyi. Biasanya ada unsur langit, misalnya diwakilkan dengan hewan-hewan udara seperti burung dan kupu-kupu. Kemudian ada unsur tanah atau bumi, diwakilkan dengan hewan atau tanaman yang tumbuh dan hidup di tanah. Kemudian ada unsur air atau unsur bawah tanah seperti ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Penggambaran dari triloka atau 3 aspek dalam kehidupan manusia, raga, jiwa, dan roh. Di dalam falsafah Jawa, manusia yang bisa menyeimbangkan triloka ini merupakan manusia utama. Dalam hal batik cap dan batik printing, sebenarnya yang dimainkan di sini adalah aspek ragawi dari manusia itu saja. Jadi kita hanya mengedepankan visual atau tampaknya dan sisi harga. Harga murah tapi visualnya ya hampir sama saja ya. Tentu saja harganya bisa jauh lebih murah karena tidak melalui proses yang seharusnya. Jadi menggunakan alat bantu, misalnya stempel atau cap dan bahkan mesin. Proses batik esensial yang menggunakan malam panas dan menggunakan alat yang bernama canting itu semua dilewati. Dalam proses batik tulis, yang terjadi adalah bagaimana seorang pembatik itu mengupayakan kesempurnaan dalam setiap goresan yang dia buat di atas kain. Jadi kita sebagai penikmat batik tulis yang kita cari adalah aspek manusiawi itu. Bagaimana seorang pembatik itu mengupayakan kesempurnaan dengan tangannya. Di mana kita mencoba untuk mendalami proses perjalanan manusia dari yang wadak atau yang ragawi, kemudian memperhalus dirinya sedikit demi sedikit untuk mencapai kesempurnaan. Tentu saja kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa, tetapi upaya untuk mencapai kesempurnaan itu, itulah yang sangat bernilai dari sebuah batik tulis. Seseorang yang sudah terbiasa dengan batik tulis, apa yang dipakai oleh orang lain itu akan tampak sekali ya. Lain kali saya akan membuat video untuk memperbandingkan antara batik cap atau batik printing dengan batik tulis ya, di mana kedalaman atau dimensi yang hanya bisa dihasilkan oleh batik tulis ya. Tentu saja masih ada aspek yang lain lagi ya. Ini hanya salah satu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bolak-balik antara bagian depan dan bagian belakang. Nah, kalau teman-teman susah membedakan ya, antara depan dan belakang, itu menunjukkan kualitas batik tulis yang bagus ya. Jadi sementara itu dulu teman-teman untuk menjawab pertanyaan kenapa sih batik tulis itu mahal ya, karena ada nilai yang tidak bisa tergantikan. Itu tadi ya, ada aspek triloka yang memang susah dijelaskan. Nilai sebuah batik tulis, selembar batik tulis ada di ketiga-tiganya. Keindahannya juga secara visual ya, secara fisik bisa kita lihat keindahannya, tetapi ada nilai lain di mana kita menghargai proses seorang pembatik, terutama yang sudah terlatih untuk mencapai kesempurnaan bentuk dengan tangan.